tiba-tiba kaki ibu keranjang. Aduh. 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 Ibu mau kemana? Hah? Ibu gimana sih? Udah saya bilang jangan pernah keluar dari rumah. Saya malu. Ibu tahu gak? Orang yang tinggal di sini semua orang-orang elit, bukan orang kampung kayak ibu. Sini masuk, masuk, sini, masuk, masuk, masuk. Aduh. Ayo, iya, sini. Ya Allah. Ibu, ini Gucci mahal, Ibu. Saya baru beli. Maaf. Hah? Maaf. Sini, ikut, berdiri. Sakit. Berdiri. Duduk. Aduh, kaki ibu sakit, Nak. Ibu denger ya, Ibu jangan pernah keluar dari rumah ini lagi. Hah? Terserah Ibu, mau makan, mau nonton. Mengerti gak? Tapi kan ibu sekali-sekali kepingin menghirup udara segar. Alah, alasan aja. Di sini juga segar udaranya. Kalau Ibu pernah membantah lagi, Ibu boleh pergi dan balik ke kamu Ibu. Jangan pernah bantah. Ntar lagi dia bakal ada dalam genggaman gue dan gue bakal kaya raya. Gue gak ngerti deh maksud lo. Emang tuh cowok siapa sih? Terus lo mau ngapain sama dia? Mau nikah lagi? Gila lo. Dia ini siapa sih? Aduh udah deh, lo berdua gak bakal dapet. Baca cepat. Lagi di mana? Rumah lah. Di rumah. Di rumah siapa? Kamu tuh aneh banget, Sen. Kok di rumah siapa? Di rumah kita lah. Mama. Kalau mau bohong itu, dipikir-pikir dulu. Yang cerdas, biar nggak ketahuan. Terus kamu apa sih, sayang? Kalau kamu di rumah, artinya ketemu sama saya. Karena saya di rumah juga. Masya Allah. Kenapa mereka harus selalu berbohong, ya Allah? Lo mau nyelakain kita ya? Sorry, gue refleks. Emang ada apaan sih? Aduh, lo pada gak ngerti deh. Mending ntar aja gue jelasin, ntar kita kongko-kongko lagi, ya? Turun. Yang bener aja lo nih udah malam. Lo menurunin kita tengah jalan. Aduh, Mer, lo tega banget sih, Mer. Aduh, lo gak bakal ngerti deh udah. Mer, nggak penting. Bukan itu, Mer. Ini udah malam ini. Mer. Aduh, tega banget sih. Aduh, Dita sedih banget. Kita jalan. Ya ampun, kita pulang naik apaan? Bagus ya. Bilang di rumah, nggak taunya. Kamu kemana aja? Sayang, gak usah emosi gitu dong. Bikin kaget tau gak? Gimana gak emosi? Dibohongin terus akunya. Hasilnya juga nggak ada lagi. Ya pasti dong ada hasilnya. Pokoknya Pak Aldi yang selama ini jadi inceran kamu udah ada di genggaman tangan aku. Tinggal beberapa langkah lagi. Tunggu. Gimana mungkin seorang Aldi bisa percaya sama kamu? Ya percayalah. Iya, aku banyak cerita ya tentang tender dia yang dia menangin buat operasi bibir sumbing kemarin. Dan terus
Ya aku puji dia, terus-terusan dia nggak tersanjung. Ya akhirnya kamu tau lah gimana. Dan dia seneng banget. Oh, ya udah. Tapi tolong dong. Jangan bohongin aku terus. Ini kan suami kamu, ya? Ya maklumin lah sayang, namanya juga udah kebiasaan ngebohong. Oh, jadi begini cara kalian mencari uang. Ibu, apa-apaan sih? Apa kalian tidak bisa mencari uang dengan yang halal? Ibu. Ini urusan rumah tangga Robi, jadi tolong jago campur ya. Tahu? Rasa juga nih orang tua lama-lama. Robi, kamu kan tahu berbohong itu dosa, nak. Ah, udah. Nggak usah ngajarin Robi. Robi juga ngerti caranya. Ibu nggak ngajarin kamu, ibu cuma mengingatkan kamu, nak. Ini urusan rumah tangga Robi, ya. Ibu taunya hanya tinggal di sini, makan, tidur, itu aja. Nyebelin banget sih ini orang. Nak, karena apa yang kamu kerjakan itu tuh nggak benar. Itu nggak ada berkahnya, nak. Malah yang ada nanti kena musibah. Kalau mau ceramah itu di masjid atau di musola, jangan di sini. Ini nih rumah Robi, Bu. Semuanya terserah Robi mau gimana juga. Ya Allah, Robi. Kamu itu tahu gak sih? Kamu sedang bicara sama siapa, nak? Kamu bicara sama ibu kandung kamu sendiri. Tega-teganya kamu bicara seperti itu sama ibu. Kamu usir ibu pulang ke kampung. Sebegitu bencinya kamu terhadap ibu. Kamu jijik sekali terhadap ibu, nak. Ibu lupa ya, ha? Ibu tuh kampungan. Gara-gara ibu datang ke acara wisuda Robi. Robi diajak sama teman-teman Robi terus. Jadi cuma karena itu, kamu benci sama ibu, ya? Enggak hanya itu, Bu. Saya menyesal punya ibu kayak kamu. Yang hanya mampu sekolah anaknya dengan belas kasihnya pihak kampus. Gara-gara ibu, saya diejek terus. Ibu tahu, bertahun-tahun Robi menahan rasa malu. Ini semua gara-gara ibu. Astagfirullah, nak. Kalau boleh ibu memilih, ibu juga nggak mau nak menyekolahkan kamu itu dari hasil mengemis. Ibu juga ingin menyekolahkan kamu sampai setinggi-tingginya. Kalau memang ibu punya biaya, nak. Tapi ibu nggak ada biaya. Oke. Tapi di sini ada peraturan. Dan peraturan Robi yang buat. Robi nyicil rumah ini dengan mahal. Dan ibu harus tahu, di sini ibu hanya numpang. Nak, Jangan banyak ngomong. Jangan bantah Robi. Kalau ibu masih mau tinggal di sini, ikuti peraturan Robi. Paham? iya, nak, ya. Masya Allah, rasanya seperti disambar petir. Mendengar anak kandung hamba sendiri bicara seperti itu, ya Allah. Eja, kamu juga. Udah saya bilang, jangan sampai ibu keluar rumah. Ingat ya, sampai ibu keluar rumah lagi, sampai kamu tidak awasi ibu, kamu saya pecat. Ibu yang sabarnya. Saya heran ya, kok masih ada anak yang kejam sama orang tuanya. Ibu kenapa nggak pulang aja ke kampung sih, Bu? Saya nggak tega, Bu. Lihat ibu tiap hari dikasarin sama Pak Robi, sama Bu Mira. Apa aja, ibu sudah ikhlas kok.
daripada ibu pulang ke kampung, ibu tinggal di sana sendirian. Memangnya ibu nggak punya anak yang lain ya selain Pak Robi? Mungkin di sana ibu bisa hidup lebih enak, Bu. Sebenarnya ada anak angkat ibu, nak. Tapi dia sekarang berada di luar negeri karena dia mendapatkan beasiswa. Karena dia juga sama pintarnya dengan Robi. Ibu juga sedang menunggu kabar dari dia, nak. Ya ampun, malang banget nasib ibu. Halo semua, apa kabar? Robi memang tampan sih dan simpatik. Gak heran banyak yang naksir sama dia. Tapi aku gak boleh kalah sama mereka. Robi! Ella. Bapak saya tinggal. Iya, silahkan. Kenapa kamu deketin mereka? Apa ada yang kamu taksir ya? Kayla, kita itu mesti ramah sama semua orang. Kan nggak ada salahnya. Ya gak gitu juga kali ya, Rob. Sama perempuan yang kadang suka sama kamu. Emang ada yang suka sama aku? Ya udah deh. Oh ya, nanti siang kamu mau temenin aku makan siang? Kenapa enggak? Boleh-boleh aja. Oke. Oke. Sepertinya Kayla anak bos ini sudah kena perangkap gue. Gue tinggal manfaatkan aja. Dia percaya kalau gue masih bujangan. Dasar perempuan. Sangat suka kalau dibohongin. Ibu, kalau saya boleh tahu, kebutuhannya per bulan yang diperlukan itu berapa ya? Bagi kami cukup lumayan besar, bisa mencapai 10 jutaan rupiah Terus income-nya dapat dari mana ibu? dari para donatur dan dermawan saja, Bu. Oh begitu. Saya kalau nyumbang buat 2 bulan ke depan dulu boleh? Alhamdulillah, kami dengan senang hati menerimanya, Bu. Terima kasih, Bu. Senangnya hari ini udah bisa bohongin beberapa orang. Bu Mary, sebentar Bu. Pak Aldi? Ya. Bu, bisa minta waktunya sebentar? Kita ngobrol? Oh, boleh-boleh Pak. Ya, di kafe. Iya, Baik, terima kasih Bu. sama-sama Pak. Gue ngobrol bentar ya. Loh, terus kita gimana? Pulang naik apa dong? Udah lu pada pulang sama gue. Ini penting. Ada apa sayang? Aku ada kabar gembira nih. Kamu tau gak si Kayla, anak bos, sudah masuk ke perangkap aku. Sebentar kita kaya. Syukurlah. Tapi awas ya, kalau kamu bener-bener serius sama dia. Oh enggak dong sayang. Hati aku, cinta aku hanya untuk kamu seorang. Tenang aja ya. Terus kamu sekarang di mana? Ada deh. Aku lagi ngobrol sama Aldi. Usaha muda itu loh. Sebentar lagi kayaknya rencana kita akan terwujud. Aku akan dapat mengeruk hartanya dia. Oh, bagus deh kalau gitu, bagus. Tapi hati-hati ya. Jangan sampai kepicut nih. Ya enggak lah, gini-gini imanku masih kuat tau. Ya walaupun dia lebih muda dan kaya daripada kamu. Barangan kamu ah. Jangan itu dong. Yaudah ah, aku mau lanjutin ngobrol dulu nih sama Aldi. Iya. Oke. Maaf Kak Aldi nunggu lama. Gak apa-apa. Duduk. Iya, sampai mana kita tadi? Sampai di tanah 3 hektar yang ada di Jonggol. Ibu lagi ngapain? Sama Ija aja ya, Bu? Gak usah. Udah selesai, Kona. Robi tuh suka sekali ayam gulai seperti ini. Yakin nih Ija nggak usah bantuin? Gak usah, Nak. Lagi pula udah rapi kok. Iya sih. Ya udah, kalau perlu apa-apa
Panggil Ija ya, Bu. Iya, Ija ke dalam dulu beres-beres. Kalau mau masuk, ketok dulu dong, biar sopan. Rob, serius banget sih. Kayak Aku punya kejutan loh buat kamu hari ini. kejutan apa ya? Ih, kalau aku kasih tahu sekarang, namanya bukan kejutan dong, tapi pengumuman. Coba tebak. Oh, ajak makan siang ya kamu ya? Kan? Waduh, penasaran nih. Ih, payah kamu. Itu aja udah nyerah. Kamu lupa kalau hari ini tuh kamu ulang tahun. Ya ampun, ulang tahun. Lupa, sorry. Aku pelupa emang orangnya. Thank you ya, udah diingetin ya. Gimana nggak lupa? Kan kerjaannya serius banget tadi. Kalau ulang tahun ya. Iya, thank you. Udah gitu dong. Buset, dia sampai perhatian banget sama gue. Ulang tahun gue aja dia inget. Kena dia sama gue. Apaan sih? Ini ya sesampatan deh. Oh enggak kok. Maaf Pak Robi, ada yang mencari Bapak di depan. Siapa? Katanya ibunya Bapak. Ibu. Udah dibilang jangan keluar rumah, dia ke kantor lagi. Bisa gawat nih. Robi? Robi, ini ibu bawa makanan. Ibu sengaja masak kesukaan kamu. Hari ini kan hari ulang tahun kamu, nak. Nih. Udah saya bilang jangan keluar dari rumah. Sekarang ibu tahu di mana kantor Robi, hah? Ibu nggak ada yang ngasih tahu, nak. Ibu tadi tanya-tanya sama supir taksi. Sekarang ibu pulang, ya. Sebelum Robi malu. Pulang sekarang. Tapi, nak. Pulang. Sebelum semuanya kacau ya. Tolong ibu pulang. Ya, pulang. Pulang. Bu. Sini. Iya, nak. Bawa ini pulang. Robi nggak butuh makanan dari ibu. Itu ibu kamu, Rob. Oh, bukan, ibu saya udah meninggal kok. Terus siapa? Mungkin orang gila. Saya juga nggak tahu tuh. Mungkin mirip sama anaknya kali ya. Iya. Kok dia tahu di sini sih? Katanya sih diantar orang. Udah nggak penting orang gila. Gimana? Kita jadi makan siang kan? Pastinya dong. Yuk, masuk yuk. Bu, aduh, ibu dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana tuh? Kan tadi Pak Robi bilang, ibu nggak boleh kemana-mana. Dari kantornya Pak Robi, Ja. Terus ibu ketemu sama Pak Robi? Ketemu. Aduh, ibu ngapain sih ke kantornya Pak Robi segala? Hari ini kan hari ulang tahunnya dia, Ja. Ibu sengaja buatin makanan untuk dia. Oh, jadi tadi ibu masak itu buat ulang tahunnya Pak Robi ya? Mulia sekali ya hatinya ibu. Kalau saya sih, saya nggak pernah punya ibu kandung. Ibu saya udah meninggal waktu saya masih kecil. Ibu kok malah nangis sih? Saya kan muji ibu. Ibu diusir sama Pak Robi, Ja. Ibu diusir? Aduh, Pak Robi kok tega sih sama ibu kandungnya sendiri? Ibu yang sabar ya. Mana yang di Jonggol itu mau kamu bikin tempat rekreasi? Iya kayak lah.
Dan saya butuh biaya yang sangat cukup lumayan lah. Oh ya udah, kalau emang itu menguntungkan, kenapa enggak? Kita kerjakan aja. Aku yakin papa pasti mau bantu. Yang bener nih. Ya iyalah. Aku akan bilang papa nanti ya. Thank you banget ya. Makasih Kayla. Biasa aja kali. Pokoknya tenang deh. Pokoknya saya ke servis Kayla nanti ya. Nggak usah, biar aku aja yang kerja. Kamu diam aja, oke? Cakep tuh. Makasih ya. Ibu! Ibu! Kamu sudah pulang, Nak? Ibu ngapain ke kantor, ha? Ibu mau lebih malu ya? Ibu mau mereka tahu Robi punya jabatan tinggi, mempunyai ibu yang kampungan, begitu? Ibu datang ke kantor kamu itu ingin merayakan hari ulang tahun kamu. Ibu kesana itu bawa makanan, masakan kesukaan kamu. Nggak perlu! Ya Allah, anakku benar-benar berubah. Dulu kalau dia habis pergi dari mana-mana, begitu dia pulang dia selalu menyalamiku dan mencium tanganku, bahkan mencium keningku dengan penuh kasih sayang dan hormat. Tapi sekarang dia begitu acuh dan aku seakan melihat mukaku saja dia tampaknya jijik sekali. Jadi gimana hasilnya sama anak bos kamu itu, sayang? Sebentar lagi kita jadi kaya raya. Kayla akan transfer uang untuk tanah itu. Aldi juga sebentar lagi akan transfer uang buat proyek kita itu. Aldi, kamu yakin? Adi mau lakuin itu? Iya, kenapa enggak? Aku jadi ingat Robi waktu kecil dulu. Dia tuh paling seneng sekali kalau mau tidur tuh dibuatin susu. Ya. Ini Nak, Ibu buatkan susu panas. Kamu itu kan sebelum tidur suka sekali minum susu panas. Ibunya apa-apaan sih, ha? Sok perhatian sama saya? Duh, panas tau nggak? Ibu gimana sih nggak hati-hati? Malam-malam malah bikin kerjaan aja. Lihat deh bajuku basah. Maafin ibu, maafin ibunya. Maaf. Dasar orang tua nggak tahu diri. Ibu tahu gak sopan santun, ha? Maksud ibu baik, Nak. Baik apanya ibu? Kalau ibu salah melakukan, jadi salah. Dan itu susu panas. Kalau saya minum, lidah saya kebakar, ibu. Punya mertua bukannya bikin nyaman. Ini kerjaannya malah bikin emosi mulu. Wah, sial kerjaannya. Malam kayak gini tuh harusnya santai. Ini malah bikin kerjaan tau nggak? Maafin ibu, Nak. Biar nanti bajunya ibu bersihkan ya. Allah udah deh, gak usah cari muka. Ibu sadar gak sih? Ibu mau bersihin baju saya, belum tentu bersih. Ibu sadar diri dong. Ibu itu bau tau nggak? Yang ada bukannya bersih baju saya malah bau. Malah bengong deh. Ayo keluar. Bersih, keluar. Ayo. Aku sakit. Keluar. Aduh, ya Allah. Robi. Ibu ngeyel ya? Udah dibilang. Jangan ikut campur urusan Robi. Aku cuma ingin buatin kamu susu, Robi. Cuma itu gak lebih. Robi nggak perlu. Robi udah dewasa. Dan Robi punya istri yang bisa ngurusin Robi. Sakit sekali kaki ibu, Nak. Kalau ibu merasa nggak nyaman tinggal di sini, silakan pergi. Dan jangan pernah balik lagi. Masya Allah, Ibu. Robi, kamu tuh kena setan apa sih, Nak? Sampai sebegitunya sama ibu. Alah, banyak ngomong aja. Kalau ibu nggak mau tinggal di sini, silakan keluar. Dan kalau mau di sini, masuk kamar sekarang juga. Masuk. Hei, mau ngapain kamu, ha? Ibu udah dewasa, bisa sendiri. Kakinya ibu benar-benar sakit, Pak. Allah itu alasan supaya Robi itu kasihan sama ibu. Kamu tahu gak? Tapi Pak, kakinya ibu ini benar-benar terkilir, Pak. Kita bawa ke rumah sakit ya, Pak ya. Kamu ngurusin urusan kamu aja. Kau paham gak? Kalau terkilir, biarin aja. Biar dia tahu rasa.
Hei, sekarang masuk kamar. Masuk! Masuk! Lepas! Masuk! Keija, sampai kamu membantu ibu lagi. Awas ya! Ya Allah, beri kekuatan dan kesabaran pada ibu. Kasihan dia ya Allah. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya rahmatnya menerima semua. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk. Oke, sumbangan dari Bapak Firman 5 juta rupiah. Siapa yang lebih tinggi dari Bapak Firman dari 5 juta rupiah? 7 juta, Mbak. 7 juta rupiah. Oke. Siapa lagi yang lebih tinggi dari 7 juta rupiah? Oke, sesi yang cantik ini berapa? 15 juta? Wow, 15 juta rupiah. Harga paling fantastis. Siapa lagi yang lebih harga tertinggi 15 juta rupiah? Ayo angkat tangannya. Nekat lo ya, 15 juta buat operasi bibir sumbing. Gila, suka-suka gue dong ah. Bu Mary. Bisa. Bu Mary ini benar orang yang sangat memperhatikan nasib orang lain ya. Terima kasih pujiannya Pak Aldi. Saya jadi tidak ragu lagi untuk bisa bekerja sama dengan ibu. Bisa kita percepat saja Bu untuk pembangunan panti asuhan ini. Oh, boleh sekali Pak Aldi. Terima kasih. Permisi, siang Bu. Iya, siang Pak. Bapak ingin bertemu dengan siapa? Saya mau bertemu dengan Presiden Komisaris PT Sarana Properti Jaya, Bu. Ada keperluan apa ya? Saya mau menagih janji-janjinya beliau. Maaf Pak, ada perlu apa? Saya mau menagih janji-janjinya beliau, Pak. Soal apa ya? Beliau telah berjanji kepada yayasan kami kalau beliau mau menyumbangkan uang sebesar 15 juta, Pak. Wah, ada nggak beres nih. Jangan-jangan dia mau nipu. Maaf, Pak. Apa saya bisa bertemu dengan beliau? Sebentar, Pak, sebentar. Ya sayang. Sayang, kamu apa-apaan sih? Apa-apaan gimana? Kamu ngaku sebagai
sebagai press conference ini dan janji kasih uang 15 juta. Aduh, ya udah deh sayang, kamu kasihin aja lah uang itu. Ini kan demi usaha kita. Iya, tapi untung ketemu sama aku sendiri, bukan sama bos aku. Aduh, kamu ya. Sayang, udah deh. Kamu keluarin aja dulu. Nanti juga kan kita bakal dapat ratusan kali lipat daripada ini. Ya? Ya, oke. Ya. Siapa sih lo? Serius banget. Kayla, kamu di sini udah berapa lama? Sejak kamu telepon tadi. Jadi aku nggak boleh duduk nih. Oh, boleh, silakan. Ini kan kantor kamu juga. Siapa sih yang kamu telepon tadi? Itu tadi ada teman aku telepon minta tolong teleponin istrinya. Biasa aku harus menengahkan masalah gitu. Iya. Oh, rupanya kamu konsultan perkawinan juga ya? Bagus dong, Rob. Jadi nanti pas kita jadi suami istri, kamu gak macem-macem kan sama aku? Ya enggak lah, Kayla. Buat aku, kamu itu wanita yang cantik, yang sempurna. Jadi tenang aja, ya. Ah, kamu bisa aja deh. Gombal. Udah ah. Jadi, nanti malam kita jalan. Buat kamu, semua aku turutin, ya. Oke. Ya sayang, kenapa? Ya ini sayang, malam ini aku pulang ke malam ya. Mau ngapain sih? Itu sih Kayla, ngajak ngantar belanja. Belanja apa belanja? Sayang, udah gitu dong, serius sedikit. Untuk menjadi orang kaya, oke? Awas loh kalau kamu macam-macam. Iya, tenang aja, ya. Hati-hati ya. Kenapa, Bu? Ini pecah aja. Ibu Mary pasti marah-marah nih. Ada apa sih? Ini, Bu, piring pecah. Siapa yang nyetoin? Ibu, Mer. Ibu tadi nyebut mau bantu-bantu. Lagian siapa yang nyuruh ibu nyuci piring? Kan udah ada Ijah. Masa so rajin deh? Habis Ibu nggak enak, Mary. Ibu cuma diem aja. Ibu juga kan mau gerak. Jadi Ibu bantu cuci piring. Udah dikasih enak malah bikin enak. Dasar orang tua gak bisa diatur. Udah sana ibu masuk kamar. Bikin ulah mulu. Ibu masuk aja ke kamar ya. Biar aja yang beresin. Kasih aja. Kalau bukan mertua, usir dari sini. Kayla, kita mau kemana lagi? Gimana kalau kita ke rumah kamu aja? Waduh, ke rumah gue lagi. Gawat nih. Harus benar-benar dulu nih. Gua harus telepon Mary dulu. Kok diem sih, Rob? Aku mau ke rumah kamu, Rob. Oh iya, gimana kalau ke rumah akunya jangan sekarang ya? Oke? Kenapa sih, Rob? Setiap aku mau ke rumah kamu selalu menolak. Yang alasan inilah, itulah. Apa jangan-jangan kamu udah punya istri ya? Kamu Kayla sembarangan aja. Aku tuh belum pernah nikah. Bujang tulen. Beneran deh, pacarannya baru sama kamu. Ya udah kalau gitu. Kita ke rumah kamu. Aku pengen lihat sendiri di rumahmu ada istri apa enggak. Soalnya, kebanyakan cowok zaman sekarang itu ngakunya bujangan. Tapi ternyata udah ada istri. Aduh Kayla, bener deh. Aku tuh belum pernah nikah. Aku di rumahnya berdua sama pembantu aku, beneran. Nggak bohong aku. Pasti pembantunya masih muda dan cantik. Ya ampun, gimana nih? Kalau gua nolak, terus Kayla ngadu ke papanya, bisa kena tegur gue.
Kok berhenti sih? Apa, Rob? Kayla sepertinya ada yang ini bannya kempes. Sebentar ya, saya cek. Ya sayang. Sayang, gawat sayang. Gawat apaan? Ini si Kayla mau ke rumah kita. Hah? Ngapain? Kamu yang tanya-tanya lagi. Ya pokoknya kamu atur bagaimana caranya supaya dia tahu aku lanjang, ya. Iya terus aku harus gimana? Robi, kamu ngapain sih? Oh enggak, saya lagi cek plan. Sebentar ya. Oke? Iya. Pokoknya kamu atur bagaimana caranya. Ya. Next kali ini kamu bantu. Oke? Repotin aja. Rumahmu bagus juga. Aku suka. Oh ya, terima kasih. Ya, inilah. Ya. Kamu siapa? Saya pembantu di rumah ini. Rob, pembantumu manis juga. Masih muda lagi. Ya, iya, dia sudah ikut keluarga saya selama 13 tahun, jadi udah seperti keluarga sendiri. Oh ya? Keluargamu yang lain mana? Kebetulan kedua orang tua saya sudah meninggal semenjak saya pindah dari rumah ini. Jadi sekarang kamu jadi yatim piatu? Iya, gitu deh. Jadi sekarang tinggal sama dia aja. Maaf loh, aku nggak bermaksud membuatmu sedih. Oh, nggak apa-apa. It's okay. Bagus juga ya. Terima kasih. Rob, aku boleh tahu nggak kamar kamu di mana? Pakai nanya kamar segala lagi. Berabe deh. Kok diem sih? Nggak boleh ya? Pasti ada rahasia di sana. Oh, enggak ada rahasia kok. Ya udah, yuk ke sana. Kamarmu oke juga. Kok diem sih? Hah? Ada apaan sih? Enggak ada apa-apa. Gimana kalau aku tidur di sini? Kita kan belum menikah, jadi sesuai agama kita tidak boleh tidur bersama. Oke? Hebat loh Rob, udah ganteng, pinter, taat banget lagi sama agama. Padahal aku cuma ngetes kamu aja kok. Yuk. Terus, kamar kamu di mana ya? Tuh di sana. Ini kamar saya. Oh ini, kamar kamu. Yang itu kamar siapa? Oh, yang itu gudang. Iya, gudang. Suara apa itu? Paling tadi suara kucing. Bukan apa-apa kok. Gak mungkin suara kucing.
Iya, Pak. Masa sih kunci? Rob, kuncinya mana? Kunci, kunci mana, Bi? Maaf Pak, saya lupa naruh yang saya cari Pak. Oh, kamu bagaimana sih, Bi? Gimana sih kerja kamu? Kerja tuh yang benar dong. Robi, ayo. Oh iya. Banget sih perempuan. Pinter banget si Robby nyari kesempatan. Tau gitu nggak gue izinin deketin anak bosnya. Mana pakai dorong-dorong gue segala lagi. Biar aja gue ajar. Aja kalau terlaluan. Kenapa ibu disekap dan diikat di gudang? Ini semua demi Robby. Robby yang nyuruh aku kayak gini. Kamu jahat. Ibu bisa diem gak sih? Atau ibu mau aku sekap lagi di sini? Dengar ya Bu, sekali lagi aku kasih tahu. Ini semua demi Robby. Kenapa kalau demi Robby ibu sampai diikat seperti ini dalam gudang? Ibu mau Robby itu bergelimangan harta, hidupnya sukses. Ya jelas mau dong Nak Mary. Tapi asal jangan hasil menipu. Bacot ibu. Uang siapa ini? Jangan-jangan lagi Kayla. Gue jual ah. Lumayan buat beli baju baru. Gelangku. Kayaknya jatuh deh di rumah Mas Robi. Sekalian aja deh, aku beli makanan buat dia. Kejutan, pasti dia seneng banget kalau aku bawa makanan buat dia. Sayang, sebentar lagi kita akan kaya. Kita akan menguasai seluruh kekayaan keluarga Kayla. Itu berarti ujung-ujungnya kamu nikah dong sama Kayla. Iya, kalau emang harus nikah sama Kayla ya nggak apa-apa kan. Yang penting kita kaya, betul nggak? Berarti kamu kan aku. Hei sayang, kan kita sama-sama enak. Ya kalau aku mesti nikah sama Kayla itu bonus sayang, ya kan? Misal aku dukung kamu. Sayang, kamu kalau marah begini sama cantik loh. Balok. Ibu nggak usah sedih terus ya, yang sabar. Iya Nak, terima kasih kamu sudah mengingatkan ibu. Sekarang lebih baik kita doain Pak Robi supaya Pak Robi berubah, mau menyayangi ibu, mau menghargai ibu sebagai ibu kandungnya. Amin ya Allah. Dan kalaupun enggak, Ija mau kok Bu jadi anaknya ibu. Soalnya ibu udah Ija anggap sebagai ibu Ija sendiri. Mulia sekali hati kamu, Nak. Bu yang sabar ya. Robi. Ada yang ketok. Ija ke depan dulu ya Bu ya. Iya Nak. Robi. Maaf non, cari siapa ya? Kamu siapa? Saya Ija, saya pembantu rumah sini. Perasaan semalam bukan kamu deh pembantunya. Siapa aja? Ini Bu, non ini cari Pak Robi. Robinya sudah berangkat ke kantor. Ibu ini siapa? Ini ibunya Pak Robi. Robi ngakunya orang tuanya sudah meninggal. Ternyata orang tuanya masih ada. Kurang ngajar Robi. Ya Allah,
Rupanya ini hasil sandiwara Robi dan Mary. Sampai-sampai aku harus diikat dan disekap di dalam gudang semalam. Aku memang mendengar suara anak ini bermanja-manja dengan Robi, ya Allah. Nah, kalau menurut saran ibu, lebih baik kamu jauhi Robi. Karena dia sudah punya istri. Punya istri? Pergi dari sini! Pergi! Hidayah Sang Kuasa ada untuk Hidayah Sang Kuasa ada untuk Dengan perempuan seperti Kayla. Cantik, kaya. Setelah gue nikahin si Kayla, gue akan ceraikan Mary. Dan gue akan kaya sendirian. Ya, ada apa? Maaf Pak, Pak Robi dipanggil Bapak. Oke, saya segera kesana ya. Ini sih Pak. Silakan. Begini Robi, Kayla sudah cerita hubungannya dengan kamu. Kamu mencintai anak saya? Betul, Pak. Saya sangat mencintai Kayla, Pak, dengan segenap hati saya, Pak. Asal kamu tahu, saya sebagai orang tua, saya mau Kayla mempunyai pendamping yang mandiri, percaya diri, dan tangguh. Nah, itu dia, Pak. Bapak nggak usah khawatir. Saya dari kecil sudah mandiri. Dan apa yang saya raih selama ini adalah hasil jerih payah saya sendiri, Pak. Makanya saya nggak punya pacar karena saya sibuk kerja setiap hari, Pak. Jadi kamu serius sama Kayla dan tidak bohong kan? Oh, saya serius, Pak. Saya sangat cinta sama Kayla, Pak. Dan Kayla adalah cinta pertama saya dan akan yang terakhir, Pak. Bapak nggak usah khawatir. Saya jujur, saya cinta sama Kayla. Dan saya akan buat Kayla orang yang sangat bahagia untuk selama-lamanya. Iya, Pak. Kayla, kamu kesini sebentar. Kayaknya papanya Kayla ini sudah kemakan sama omongan gue. Nggak nyangka, akhirnya gue bakal jadi orang kaya. Pokoknya, dengan harta gue bisa berbuat macam-macam. Termasuk ceraiin Mary kalau dia tetap bawel. Mari, Bu. Sekarang saya tanya, siapa ibu? Jawab. Ini ibu kandungmu kan? Pak, saya bisa jelasin, Pak, semuanya, Pak. Pembohong! Kamu mau jelasin apa lagi? Atau kamu mau menyalahkan? Semua udah jelas. Ibu ini kandung kamu. Hei Robi, sama ibu kandungmu sendiri saja kamu sudah durhaka seperti ini. Gimana nanti dengan anak saya? Kamu sengaja ya? Kamu ingin membodohi kami. Bujurlah, ngaku yatim piatu lah. Jangan lupa ya, kami tidak bodoh. Atas perlakuan kamu terhadap perusahaan, kami akan menjebloskan kamu ke penjara.
salah saya apa terhadap perusahaan, Pak? Kamu sudah memalsukan biodata. Dan banyak lagi. Pak, Bapak saya mohon Pak, saya mohon dengan sangat Pak. Anak saya tolong jangan dilaporkan Pak. Saya mohon sekali Pak, kasihan dia Pak. Tolong jangan dipecat Pak. Dengar Robi, apa kamu tega dengan ibu kandungmu sendiri yang sudah membela kamu untuk tidak memperkarakan ini? Padahal kamu sudah menzolimi dia. Bapak saya mohon sekali lagi Pak, tolong Pak. Masalah kasus anak saya ini jangan Bapak laporkan ke kantor polisi Pak. Tolong saya Pak, saya mohon sekali. Baik Ibu, kami tidak akan meneruskan perkara ini. Namun maaf, karena dia sudah merugikan perusahaan, dia harus kami pecat. Robi, saya masih menghargai kamu. Saya minta kamu bikin surat pengunduran. Dasar sial. Gara-gara dia, hancur semua rencana gue. Awas, lihat aja. Dia akan nanggung akibatnya. Terima kasih Pak. Saya sangat berterima kasih sekali Pak. Pergi dari sini! Pergi! Maksud Ibu itu kan baik. Baik? Baik apanya Ibu? Robi dipecat Ibu! Waras! Astagfirullahaladzim. Tega sekali kamu bilang ibu kamu tidak waras, nak. Ya iyalah! Kalau waras, Ibu nggak mungkin ngancurin karir Robi! Ngerti nggak? Jangan, Pak. Kamu juga Ija? Udah saya bilang, kunci Ibu di kamar dan jangan pernah kasih dia keluar dan ketemu Kayla. Maafin saya, Pak. Tapi saya nggak tega. Saya nggak tega sama... Sama siapa? Hah? Sama siapa? Kamu juga keras kepala ya. Udah dibilang jangan sampai Ibu keluar. Maaf, Pak. Tapi saya nggak tega kunci Ibu seperti tahanan. Bapak sebaiknya jangan terlalu kejam sama Ibu, Pak. Nanti durhaka, Pak. Ah! Cukup, Robi. Kamu boleh sakitin Ibu. Tapi jangan kamu sakitin Ija. Dia itu anak baik. Dia saja yang bukan anak Ibu. Dia mau mengakui kalau ini adalah ibunya. Sementara kamu yang anak Ibu, kamu begitu jijik untuk mengakui kalau Ibu ini adalah ibu kamu. Oke, kalau begitu angkat Ija sebagai anak Ibu. Dan jangan pernah anggap Robi sebagai anak Ibu lagi. Bawa dia kamu sekarang. Keluar. Bawa dia keluar. Pergi semuanya. Pergi. Loh, itu kan Aldi. Kalau Pak Aldi berminat, Pak Aldi bisa kabarin saya langsung. Bisa Bu, nanti saya. Lagi ngobrol sama siapa dia ya? Kalau begitu saya pergi dulu, Pak Aldi. Aldi, Kayla, mau kemana kamu? aku mau ketemu orang. Kamu mau ngapain di sini? Habis meeting sama rekan kerja aku. Cewek tadi siapa? Itu rekan bisnis aku namanya Bu Mary. Tampangnya kok kayak pernah aku kenal deh. Di mana ya? Oh iya, ingat aku. Dia kan pembantu di rumah Robi. Wah, sepertinya ada yang gak beres nih. Kita manusia takkan bisa sempurna.
PDKT sama aku, dan ternyata dia mau mengeruk harta keluarga aku, dan akhirnya dia mau ngambil alih perusahaan papaku. Gila. Terus. Ya, untungnya udah ketahuan deh, dan akhirnya papaku memecat dia. Al, itu bukannya Bu Mary ya? Iya tuh, Mbak. Ikutin yuk. Kamar mandi sebelah sana. Dan ingat, kalau bayar kontrakan jangan telat. Saya usahakan ya Pak. Alhamdulillah, akhirnya kita punya tempat tinggal ya nak. Iya. Masuk dulu. Aldi udah ada dalam genggaman gue. Gue yakin dia pasti akan rela mengucapkan dana sebesar apapun yang gue minta. Padahal dengan modal job-job doang, hidup itu gampang banget. Hancur semua rencana gua. Ini semua gara-gara ibu itu. Ibu sial! Gimana sayang? Lancar? Ya sejauh ini lancar-lancar aja. Untuk kalian. Lihat tuh Al, bener kan dugaanku kalau mereka itu berkomplot. Oh, Pak Aldi? Halo Bu Mary. Sepertinya proyek yang akan kita kerjakan besok kita percepat saja, Bu. Saya sudah siapkan semua dananya. Oh, bagus kalau gitu Pak. Kapan cepatnya kita bisa ketemu? Besok? Cepatnya. Di tempat yang sama, Bu Mary ya. Baik Pak Aldi, terima kasih. Hidayah sang kuasa ada untuk Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Ija, kamu ngapain kesini? Pak, ibu sakit Pak. Ibu butuh pertolongan Bapak. Ija, orang tua kayak ibu itu nggak perlu dikasihani. Kau bilang sama dia, semenjak ibu pergi dari sini, Mary dapat proyek gede dan saya akan tambah kaya. Kau pergi, kamu bilang sama dia. Pergi! Tapi Pak, Pergi! saya nggak punya biaya Pak buat bawa ibu ke dokter. Saya nggak peduli. Tolong, Pak. Pergi! Al, kamu baik-baik aja kan? Al, ada apa sih Al? Sorry. Ada apa sih Al? Itu si Ija. Datang ke sini bilang ibu sakit. Aku nggak peduli. Sayang, gimana kalau kita ikutin si Ija biar kita bisa tahu kalau ibu tinggal di mana? Aku nggak mau. Kalau tiba-tiba ibu datang ke sini terus bawa sial lagi, ya. Sementara proyek kita udah mau jalan.
Jadi kamu harus ngeliatin ibu, ya. Jangan sampai dia datang ke rumah kita lagi. Betul juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, Bu. Tidur aja ya. Ija, Robi mana? Pak Robi nggak mau datang ke sini. Ija malah diusir sama Pak Robi. Masya Allah. Sebegitunya Robi terhadap ibunya. Di sini rupanya ya, hah? Bu. Saya peringatkan sama ibu sekali lagi ya. Jangan pernah menyuruh Ija untuk temuin saya. Dan minta saya nengokin ibu. Paham? Masya Allah, nak. Ngapain sih ibu nyuruh-nyuruh Ija buat temuin Robi? Udah deh, lupain aja Robi. Robi udah gak mau ngakuin ibu sebagai ibunya lagi. Ibu tidak menyangka, nak, kalau ibu mendapatkan perlakuan kejam dari anak yang telah ibu lahirkan dari rahim ibu sendiri. Tidak menyangka. Bu, gak usah nangis gitu, Bu. Oke? Gak akan ngaruh buat Robi. Ibu kandung Robi itu sudah mati. Ibu dengar sendiri kan? Kalau ibu kandung mana-mana gak bakalan bikin sial. Nah, kalau memang selama dalam kehidupan kamu ini, ibu ini sudah bikin susah kamu, ibu minta maaf, nak. Ibu minta maaf sama kamu. Percuma. Gak usah minta maaf. Saya gak peduli. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nak. Kamu tidak tahu kalau kelakuan kamu seperti ini, kamu tidak akan selamat dunia akhirat. Tidak. Kutuk terus. Saya nggak takut. Sang kuasa, sang pencipta. Manusia iblis ya kamu ya. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Ibu. Ibu, ini Aldi, Bu. Ini Aldi, Bu. Masya Allah. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Akhirnya kau menemukan aku dengan anakku lagi. Ibu selama ini kemana aja ya Allah? Aldi nyariin, Aldi pulang kampung, Aldi telepon, Aldi cari kesana kesini tapi nggak ada. Ibu kenapa ninggalin Aldi, Bu? Enggak, nak. Ibu tidak meninggalkan kamu. Ibu cuma bingung mau menghubungi kamu di mana. Ibu juga tidak mau mengganggu kamu belajar di luar negeri. Ibu tetap sayang sama kamu. Tinggal semua rencana kita, sayang. Ternyata Aldi adik angkat aku. Terus gimana dong?
Robi menyesal, Bu. Iya, Bu. Mary juga minta maaf ya kalau selama ini udah kesal sama Ibu. Mary nyesel, Bu. Mary janji gak akan ngelakuin itu lagi. Ya Allah ya Rob, ampunilah segala dosa-dosa anak hamba ya Allah. Limpahkanlah semua kesalahan anak hamba pada diri hamba saja ya Allah. Karena hamba sudah gagal menjadikan dia anak yang soleh ya Allah. Ya Allah ya Rob, hamba mohon kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Kembalikanlah kehidupannya ya Allah seperti semula ya Allah. Ya Allah, kenapa aku harus hidup ya Allah kalau aku anak durhaka? Ampuni aku, Ibu. Aku menyesal atas semua perbuatanku, Ibu. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kebahagiaan untuk anak hamba Robi ya Allah. Tapi kenapa kau tidak memaafkan aku, Ibu? Hamba memohon kepadamu ya Allah, ampuni segala kesalahan dan kehilafannya ya Allah. Ampuni aku, Ibu. Hambamu percaya kau akan memberikan yang terbaik bagi kami ya Allah. Tolong ampuni aku. Aku bersalah, Ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Ibu, maafkan aku, Ibu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau aku harus hidup seperti ini, aku gak kuat, Ibu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mendingan aku mati aja. La ilaha illallah. Tabrak gua! Tabrak gua! La ilaha illallah. Tabrak! Gua harus mati! La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, Robi. Maafkan Robi, Ibu. Hidayah sang kuasa ada untuk Hidayah sang kuasa ada untuk Gua harus mati! La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, Robi. Kenapa lu bantuin gua? Siapa lu? Hah? Allah akan benci dengan cara begini. Alah! Gua harus mati! Gua mau mati! Kenapa lu bantuin gue? Nah, kemarin berapa? 40 juta ya? Nah, ntar kalau misalkan kurang, ntar lagi ya, 20 juta dulu nih, saya besok. Nah, itu berapa? 30 juta. Nih, kalau kurang kita lagi ya. Sekarang kita minum obat yuk.
Mbak, besok kalau jadi main lagi aku jadi orang kayaknya ya gantian. Gak akan mungkin memaafkan aku, Pak. Mas, kasih sayang serta mencinta seorang ibu pada anaknya, Mas, bagaikan laut samudera yang luas sekali. Tapi seorang anak mencintai seorang ibu hanya sebatas pelupuk mata saja. Tapi janganlah kau mempunyai berburuk sangka kepada orang tuamu atau ke ibumu. Pergilah dan ku minta maaf sekarang. Aku malu, Pak. Aku telah menelantarkan ibuku dan menyakiti hati ibuku, Pak. Tenang, Mas. Percayalah, Mas. Ibumu adalah wanita yang sangat tangguh sekali, Mas. Allah tidak akan memaafkan dirimu sebelum kamu minta maaf kepada ibumu. Pergilah, kau minta maaf kepada ibumu. Diam! Sini! Ibu! Ini guci mahal, Ibu! Saya baru beli! Ibu sekanti gak? Ibu buatkan susu panas. Kamu itu sebelum tidur suka sekali minum susu panas. Alah! Masuk! Masuk! Terima kasih, Pak. Aku telah belajar banyak dari Bapak. Sama-sama. Ibu mana? Ngapain lu datang sini? Anak durhaka kayak kamu tuh gak pantas di sini. Ibu mana, Ibu? Maafkan Robi, Ibu. Berikan Robi kesempatan, Ibu, untuk menebus semua dosa-dosa Robi. Robi telah menyakiti hati Ibu. Telah melukai hati Ibu. Robi, Ibu salah, Ibu. Robi salah, Ibu. Tidak, Nak. Kamu bukan hanya menyakiti hati ibu, tapi kamu benar-benar sudah menjadi anak yang durhaka. Robi tahu, Ibu. Maafkan Robi, Ibu. Berikan Robi satu kesempatan lagi, Ibu. Satu kesempatan untuk menebus semuanya, Ibu. Robi sayang sama Ibu. Robi akan jaga. Robi akan rawat Ibu. Sampai kapanpun juga, Ibu. Robi salah. Kamu ini sungguh-sungguh. Robi salah. Robi sungguh-sungguh akan merawat Ibu. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, Ibu. Sebenarnya ibu sudah lama memaafkan kamu, Nak. Tapi kamu harus betul-betul bertobat sama Yang Kuasa. Agar hidup kamu juga bisa lebih tenang. Dan mendapatkan kebahagiaan. Ampun, Ibu. Ibu maafkan kamu. Bagaimanapun juga kamu adalah darah daging. Anaknya. Pasti ibu maafkan. Asal kamu sungguh-sungguh. Ibu.